Wa qala Abu Hanifah yakfur, akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat lain, yakfur, bisa kafir. Alasannya apa? Bukan karena menentang ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan di kolom komentar. Datangnya dari Muhammad Kamal. Beliau menanyakan, bagaimana Pak Ustadz hukumnya kalau sholat bertahun-tahun tapi tidak mandi junub karena tidak tahu, apakah harus diqadha? Muhammad Kamal dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada dasarnya suci dari hadas itu termasuk syartun min syuruti sihhatis shalah, syarat dari beberapa syarat sahnya sholat, baik hadasnya kecil ataupun hadas besar. Hadas besar apa saja? Ya, diantaranya junub, haid, nifas. Ya. Hadas kecil apa? Wudu. Ya. Dan itu sudah diatur oleh agama. Bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya mandi, juga bagaimana caranya bersuci dari semua itu. Ya, Muhammad Kamal, kalau ada orang sholat dalam kondisi hadas, ini jelas tidak sah. Ini dijemah oleh ulama, baik hadasnya itu sengaja atau tidak sengaja, baik dia tahu dengan hadasnya atau tidak tahu atau karena lupa, maka jelas sholatnya tidak sah. Ya. Karena tidak sah, berarti apa? Sholatnya harus diqadha. Ya, sholatnya harus diqadha. Dalam sebuah kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi, nama aslinya adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Di situ beliau mengatakan al-mas'alah as-salisah, masalah yang nomor 3, ajma'al muslimuna ala tahrim shalah 'ala al-muhdits. Para ulama telah bersepakat atas keharamannya orang hadas melakukan sholat. Wa ajma'u, dan para ulama sepakat ala annaha, bahwasanya sholat la tasihhu minhu, tidak sah dari orang yang lagi hadas. Sawa'un, sama saja, in kana aliman, dia tahu bihadasihi, dengan hadasnya, au jahilan, atau tidak tahu. Nah, ini masuk dengan pertanyaan sampean. Lupa itu ada, yang tidak tahu itu bisa jadi karena saat tidur ya, digarap oleh istri atau suami umpamanya, atau tidak tahu ilmunya, caranya mandi bagaimana, au nasyan, atau lagi lupa. Ini ulama sepakat tidak sah. Lakinnahu, akan tetapi yang perlu dicatat, in sholat jahilan, kalau sholatnya dalam kondisi memang enggak tahu, au nasyan, atau lupa, fala isma alaihi, maka orang yang sholat dalam kondisi lupa atau tidak tahu ini, padahal dia itu lagi hadas, maka tidaklah berdosa. In kana aliman bil hadas wa tahrim shalah al hadas faqad irtakaba ma'siyatan. Akan tetapi kalau dia tahu dengan hadasnya dan haramnya melakukan sholat dalam kondisi hadas, maka orang ini telah melakukan kemaksiatan yang besar, dosa besar. Seperti itu. Wala yakfur indana bidzalik, akan tetapi menurut ashabus Syafi'iyah enggak sampai kufur. Illa ayyastahillahu, terkecuali dia menganggap bahwasanya itu boleh, halal melakukan sholat dalam kondisi hadas
mengatakan halal boleh, maka ini bisa kufur. Kenapa? Karena sudah menentang ulama, karena sudah menentang ijma' ulama. Kan tetapi waqala Abu Hanifah yakfur, akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat lain, yakfur, bisa kafir. Alasannya apa? Bukan karena menentang ulama, listihza'i, karena dia telah meremehkan perkara sholat. Ya, sudah tahu haram kok masih dilakukan. Ini menurut Imam Abu Hanifah termasuk orang yang meremehkan sholat. Oleh karenanya orang yang seperti ini kufur menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kesimpulannya, saudara Muhammad Kamal dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang sholat dalam kondisi hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, disengaja atau tidak, sholatnya tetap tidak sah dan mewajibkan qadha. Hingga di sini sekalipun bertahun-tahun. Dan cara qadhanya bagaimana? Ya silakan lihat di video saya sebelumnya tentang cara mengqadha sholat. Di situ sudah dijelaskan dengan gamblang caranya. Ya, caranya. Nah, oleh karenanya yang penting kaum muslimin dan muslimat itu ketahui, ada pepatah Arab, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal perbuatan yang tidak disertai ilmu, ya, ini amalnya tertolak, tidak diterima. Oleh karena ayo kaum muslimin, ya, kalau kita itu benar-benar Islam, mau melakukan ibadah, penuhi syarat-syaratnya, lakukan rukun-rukunnya. Agar apa? Agar supaya sholat kita itu sah, ya, sah secara syariat, sudah menggugurkan kewajiban kita kepada Allah dan menggugurkan bahwasanya kita itu sudah tidak berdosa lagi kepada Allah, karena termasuk orang yang mengamalkan perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, jangankan pahala, justru dosa yang kita miliki. Jadi kaum muslimin, ayo semangat belajar ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar, atau kalau memang bersifat pribadi silahkan ditanyakan melalui WA saya dan akan saya letakkan di deskripsi insyaallah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.